Oke, AI generatif sepertinya udah jadi bagian dari keseharian kita, iya kan? Tapi, pernah nggak kepikiran apa yang bakal terjadi di tahun 2026? Percaya deh, landscape teknologi ini bakal berubah drastis. Dan ini ngasih satu pertanyaan besar buat kita semua. Para pekerja profesional nggak peduli di sektor apapun. Nah, ini dia pertanyaan intinya yang bakal kita kupas tuntas. Ketika AI nanti bisa ngambil alih banyak banget tugas-tugas teknis, tugas-tugas administratif, nilai kita sebagai manusia itu bakal diuji. Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, mari kita mulai bedah satu persatu. Kita akan lihat dua tren besar yang bakal mendefinisikan AI di tahun 2026. Dan ini jauh banget melampaui apa yang kita kenal sekarang. Lupakan deh AI yang cuma nungguin kita kasih perintah. Kita ini lagi masuk ke sebuah era di mana AI bisa mikir dan bertindak sendiri. Dan semua ini didukung oleh dua teknologi kunci, AI multimodal dan agentic AI. AI multimodal ini bisa dibilang bakal jadi standar baru. Coba bayangin deh, sebuah AI yang nggak cuma bisa baca email kamu, tapi juga bisa ngerti nada suara orang pas rapat di video call, dan sekaligus ngenalin objek-objek penting di slide presentasi. Semuanya barengan. Nah, inilah caranya AI mulai memahami dunia, persis seperti kita. Nah, ini yang benar-benar game changer, agentic AI. Gini deh, kalau AI hari ini tuh ibaratnya kalkulator, kita harus pencet satu-satu angkanya buat ngitung. Agentic AI ini lebih kayak seorang accountant. Kita tinggal kasih dia tujuan. Misalnya, tolong ya optimalkan anggaran marketing buat kuartal ini. Dan dia yang bakal merencanakan, menganalisis, sampai mengeksekusi langkah-langkahnya sendiri. Luar biasa kan? Biar lebih kebayang, coba deh lihat gambar ini. Ini cara kerjanya. Agentic AI ini bertindak kayak otak utamanya yang ngatur semua. Dia bisa manggil alat-alat digital lain, misalnya panggil AI khusus buat nulis email, terus panggil software analisis buat narik data. Semuanya demi menyelesaikan satu tujuan besar yang kita kasih tadi. Dia benar-benar jadi manajer proyek digital yang super cerdas dan mandiri. Dengan kemampuan sekeren itu, jelas banget fokus AI di dunia bisnis juga jadi bergeser total. Ini bukan lagi cuma soal efisiensi atau potong biaya, tapi tentang menciptakan pertumbuhan bisnis yang nyata. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Data dari studi IBM ini nunjukin pola pikir para CEO udah berubah banget. Mereka nggak lagi lihat AI cuma sebagai alat potong biaya. Fokusnya sekarang adalah gimana caranya AI bisa jadi mesin inovasi, bisa bikin sumber pendapatan baru, bahkan melahirkan model bisnis yang belum pernah ada. Ini udah soal keunggulan kompetitif. Dan ini bukti konkretnya. Data internal dari Meta nunjukin, setiap $1 yang diinvestasikan buat iklan yang pakai AI, itu bisa menghasilkan pengembalian hampir 3,5 kali lipat. Ini bukti nyata gimana AI secara langsung bisa mendorong hasil bisnis. Nah, kutipan dari Pieter Lydian dari Meta Indonesia ini menurut saya ngena banget. Ini intinya demokratisasi AI. Teknologi ini memungkinkan usaha kecil, bahkan individu kayak Bu Broto yang jualan pecel buat menjangkau pasar global. AI jadi semacam akselerator yang menghapus batasan geografis dan membuka peluang yang dulu nggak kebayang. Tentu saja, namanya juga inovasi besar, selalu ada dua sisi mata uang kan? Di balik semua peluang yang luar biasa ini, ada risiko-risiko baru yang harus kita waspadai banget. Dan salah satu resiko yang paling bikin deg-degan itu datang dari kemampuan AI untuk merekayasa realitas. Ya, kita kenal ini sebagai teknologi deepfake. Coba deh lihat angka ini, 30%. Angka ini harusnya bikin kita semua berhenti sejenak. Gartner memprediksi bahwa di tahun 2026, hampir sepertiga dari semua kasus penipuan identitas bakal melibatkan teknologi ini. Ini ancaman yang serius banget, terutama buat sektor perbankan, fintech, atau asuransi. Bayangin aja, ada penipu yang pakai wajah atau suara palsu buat lolos verifikasi data diri, atau bahkan ngasih perintah transfer dana. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, teman-teman. Ini risiko yang nyata. Oke, setelah kita ngomongin AI yang makin pinter, terus ada ancaman deepfake, jadi balik lagi ke pertanyaan di awal. Terus peran kita di mana? Apa yang bikin kita, manusia, tetap nggak tergantikan? Jawabannya ada pada keahlian yang nggak bisa direplikasi oleh kode. Coba kita bandingkan. Di satu sisi, AI bakal jago banget ngerjain tugas teknis, proses yang berulang-ulang, dan analisis data super cepat. Tapi di sisi lain, nilai kita sebagai manusia justru akan makin tinggi di area-area seperti penilaian analitis, membangun koneksi emosional, dan menggunakan intuisi bisnis serta nurani dalam mengambil keputusan. Nah, metafora ini nih yang paling pas buat ngegambarin semuanya.
Masa depan dunia kerja itu bukan kompetisi lawan AI, tapi kolaborasi cerdas. Istilahnya itu augmented working. AI itu copilot kita yang canggih banget, tapi tetap kita yang pegang kendali. Kita yang nentuin arah, dan kita yang bikin keputusan final. Jadi, apa dong yang perlu kita asah biar nggak ketinggalan? Ada 3 skill kunci nih. Pertama, berpikir kritis dan analitis. Jangan telan mentah-mentah hasil dari AI. Pertanyakan datanya, asumsinya bener nggak nih? AI bisa ngasih tahu apa, tapi kita yang harus cari tahu kenapa. Kedua, empati dan pengaruh sosial. AI nggak bisa membangun kepercayaan sama klien atau ngerasain suasana tegang pas negosiasi. Kemampuan kita untuk terhubung, memimpin, dan meyakinkan orang lain itu jadi makin mahal harganya. Dan yang ketiga, ketahanan dan fleksibilitas. Teknologi ini bakal terus berubah, jadi kemauan untuk terus belajar, nyoba hal baru, dan nggak takut gagal, itu adalah skill bertahan hidup yang paling utama. Pada akhirnya, AI di tahun 2026 itu bukan ancaman bagi mereka yang siap beradaptasi. Justru ini adalah peluang terbesar untuk ningkatin kemampuan kita. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan mengubah pekerjaan kita, tapi bagaimana kita akan memimpin perubahan itu. Jadi, siapkah Anda menjadi pilotnya?